Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam video pembelajaran online. Masih temanya tentang measuring return on training investment ya, bagaimana mengukur return dari training investment. Dalam video sebelumnya saya sudah memberikan pembahasan mengenai 4 level pengukuran ya, mulai dari level reaksi, level learning, level application, behavior application, dan level keempat adalah business impact atau result. Nah, mari coba kita bahas ya, kita ulik ya satu demi satu ya. Mulai dari level reaction dulu ya. Jadi di halaman berikutnya di depan Anda ini, saya mencantumkan apa itu maknanya level reaction ya. Jadi bisa Anda baca itu, mari kita coba lihat. Evaluasi reaksi peserta terhadap program pelatihan ya. Apakah mereka menyukai program tersebut? Apakah mereka menyukai fasilitatornya? Apakah mereka puas dengan akomodasi dan fasilitas pelatihannya? Jadi intinya memang level 1 ini hanya mengukur kepuasan peserta mas ya, terhadap biasanya 3 komponen utama yang diukur, yakni komponen materinya, mereka happy nggak dengan materinya, bermanfaat nggak materinya, relevan nggak dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, kita mengukur aspek fasilitatornya, bagaimana mutu fasilitatornya dalam menyampaikan materi, bagaimana tingkat pengetahuan fasilitatornya, bagaimana interaksi fasilitator dengan para peserta, bagaimana cara fasilitator menjawab pertanyaan. Jadi elemen kedua itu fasilitator. Nah, elemen ketiga biasanya adalah fasilitas pendukung mas ya, ruangannya, konsumsinya misalnya, enak nggak makan siangnya gitu ya, AC-nya dingin atau panas gitu ya. Jadi 3 elemen kunci itu yang biasanya kita ukur mas ya, materinya, instrukturnya, sama fasilitas pendukungnya. Bisa Anda lihat nih di halaman berikutnya ya, contoh formulir reaction ini ya. Ya, misalnya seperti yang Anda baca itu ya, bagaimana penilaian Anda terhadap pokok materinya ya. Bermanfaat, menguntungkan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana penilaian Anda terhadap fasilitator. Ya, pengetahuannya, keterampilan menyampaikan materi, cara komunikasi dan seterusnya. Ya, ketiga, bagaimana penilaian Anda mengenai fasilitas yang ada. Ya. Nyaman ya, sesuai dengan ekspektasi Anda atau tidak ya. Jadi itu ya contoh pertanyaan kuesioner ketika kita mau melacak level reaction ya. Jadi ada 3 poin itu. Nah, Anda bisa breakdown ya lebih detail, itu fine ya. Misalnya untuk instruktur bisa Anda breakdown lagi menjadi beberapa pertanyaan dari aspek cara penyampaiannya, aspek pengetahuannya, aspek cara menjawab pertanyaan gitu ya. Kemudian dari sisi materi mungkin Anda bisa breakdown lagi bagaimana penilaian Anda terhadap sistematika materi, bagaimana penilaian Anda terhadap relevansi materi dengan pekerjaan Anda, ya, bagaimana penilaian Anda mengenai contoh-contoh yang diberikan dalam materi gitu ya, lebih detail, ya, lebih bagus, ya. Misalnya Anda bisa membreakdown tapi jangan terlalu banyak juga, mungkin let's say 15-20 pertanyaan ya, skalanya 1-4. Atau 1-5, 5 itu sangat puas, 1 itu sangat tidak puas. Nah biasanya ini jadi KPI mas ya, ini model pengukuran reaction ini sudah sangat lazim dilakukan oleh banyak perusahaan ya. Saya yakin perusahaan Anda juga sudah menerapkan ya, setiap kali ada training Anda kasih kuesioner. Sebaiknya direkap mas, ya mbak-mbak ya. Direkap dan kemudian dilacak trennya. Ya. Semester ini seperti apa trennya. Itu kuncinya dari pengukuran reaksi itu, tidak hanya disimpan kemudian sudah dilupakan. Sebaiknya ya dilihat trennya, tingkat kepuasannya itu dari semester 1, semester 2 itu dibandingkan, atau dari tahun ke tahun itu dibandingkan. Ya, trennya. Nah biasanya KPI-nya training manager atau training supervisor itu adalah rata-rata skor kepuasan peserta pelatihan. Biasanya targetnya minimal 4 mas, kalau skalanya 1-5. Jadi misalnya Anda menyelenggarakan 10 training dalam setahun, in-house training, ya kita ukur yang training A misalnya kepuasan pesertanya rata-rata cuma 3,5. Di training B rata-rata kepuasannya 3,9. Di training C 4,2 dan seterusnya. Kemudian di rata-rata dari 10 training itu rata-ratanya cuma misalnya 3,8 kepuasannya, berarti targetnya tidak tercapai. Karena minimal Anda nilainya skor kepuasannya 4. Jadi Anda mungkin harus perbaikan mengenai mutu instrukturnya atau mutu materinya. Itu namanya KPI, skor kepuasan training. Ya, itu yang pertama mas, untuk reaction.
Ya, jadi saran saya, Anda sudah melakukannya fine, sebaiknya dilacak, direkap, dan kemudian dilihat trennya. Ya. Nah, yang level kedua bisa Anda baca ya di halaman berikutnya ini ya. Level kedua ini adalah measuring learning, mencakup hal-hal berikut. Pengetahuan apa yang telah dipelajari, kemampuan apa yang telah dibangun atau dikembangkan ya. Jadi level learning ini sebenarnya memang lebih banyak mengukur pengetahuan Anda, Mas, ya, before and after training. Ya. Jadi kemampuan untuk menjelaskan masalah, kemampuan untuk menjelaskan materi training, ya, yang diukur. Jadi kognitif Anda, aspek pengetahuan atau kognisi Anda. Jadi contohnya seperti ini, Mas. Misalnya Anda katakanlah ikut training mengenai balance scorecard, ya, manajemen kinerja berbasis balance scorecard in-house training. Itu biasanya yang kita lakukan adalah pagi hari sebelum training kita kasih pertanyaan, kita sebar kuesioner. Pertanyaannya misalnya ada 15 pertanyaan multiple choice. Ya. Misalnya kita tanya peserta, apa pengertian dari balance scorecard? Kita kasih alternatif jawabannya. Yang kedua misalnya ada berapa perspektif dalam balance scorecard. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya apa itu singkatan dari KPI? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah di pagi itu mereka suruh menjawab, Mas, multiple choice itu. Ya, nanti kemudian setelah trainingnya mau rampung, misalnya trainingnya 2 hari, besok sorenya ketika training sudah mau rampung, mereka dikasih pertanyaan yang sama, pertanyaan yang tadi yang sudah dikasih waktu hari pertama di pagi hari ditanyakan kembali. Apa pengertian mengenai balance scorecard? Ada berapa perspektif dalam balance scorecard? Apa itu pengertian KPI? Nah, kemudian skor dari 2 tes itu dibandingkan. Misalnya tes pertama karena mereka sama sekali belum tahu mengenai balance scorecard, tidak tahu apa itu KPI, mungkin jawaban mereka banyak yang salah, sehingga rata-rata peserta nilainya 50 misalnya ya, setelah di rata-rata. Mungkin ada beberapa orang yang paham, tapi mungkin sebagian besar tidak paham, karena memang materi itu baru, sehingga pengetahuan mereka mengenai balance scorecard mungkin tidak banyak, sehingga nilainya katakanlah 50. Tapi setelah dikasih training selama 2 hari, dikasih pemahaman mengenai balance scorecard, mengenai KPI, bagaimana cara mengukur KPI, ketika besok sorenya dites, mereka rata-rata mampu memberikan jawaban yang benar. Sehingga rata-rata skornya misalnya 90. Ya. Nah, itulah gap ya, antara 50 sampai 90 itu 40 poin. 40 poin, perubahan 40 poin itulah yang dianggap perubahan pengetahuan peserta gara-gara training, ya, atau akibat dari training. Jadi itulah Mas ya, Mbak-mbak ya, mengukur pengetahuan. Ya. Jadi ketika Anda nanti mau melakukan training mengenai leadership atau customer service, sebaiknya dilakukan seperti itu, Mas, Mbak-mbak ya. Pagi hari sebelum training Anda kasih pertanyaan 15 sampai 20 multiple choice mengenai teori leadership atau mengenai ilmu leadership, mengenai customer service. Ya. Pertanyaannya tentu yang akan disampaikan dalam training itu ya, jangan bikin soal yang tidak ada hubungannya dengan materi training. Itu ya useless juga ya. Jadi soalnya juga harus berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Ya, jadi nanti di akhir training ditanya lagi mengenai tadi customer service atau leadership. Dengan asumsi bahwa selama training 2 hari itu mereka memang belajar ilmu-ilmu mengenai leadership dan customer service. Jadi itu mereka, kemudian kita lihat perbedaan skornya before and after. Nah, itu kita mengukur learning, Mas. Kalau ternyata nilainya sama, misalnya sebelum 50, setelah training tetap 50, ya berarti mungkin waktu trainingnya kurang bagus ya, penyampaiannya kurang jelas. Ya. Atau mungkin tadi soal-soalnya tidak berkaitan dengan materi yang diajarkan, jadi disconnect gitu ya. Atau mungkin pesertanya tidak menyimak ya, trainernya sudah bagus, sudah oke, tapi para pesertanya tidak serius, tidak konsentrasi, diinterupsi dengan pekerjaan, dengan handphone gitu ya, sehingga mereka tidak full attention. Ketika di akhir training dikasih soal yang sama, mereka tidak bisa menjawabnya karena konsentrasi mereka tidak fokus pada training. Jadi itu Mas ya, untuk mengukur learning ya. Nah coba lihat di halaman berikutnya ini ya, di slide berikutnya saya berikan contoh mengenai tes untuk mengukur learning. Bisa Anda lihat itu ya. Jadi ini kebetulan trainingnya mengenai kompetensi based HR management system ini Mas. Ya.
Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan kompetensi ya, ada 3 jawaban ini. Kemudian yang kedua, disebut apakah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan membangun interaksi antar manusia. Kemudian yang ketiga, salah satu model tes yang digunakan dalam assessment center adalah apa gitu ya. Jadi 3 pertanyaan ini menguji pengetahuan peserta before training Mas ya, mengenai kompetensi and competency assessment. Nah nanti setelah mereka belajar mengenai apa itu kompetensi, apa itu assessment center, harapannya mereka kemudian bisa memberikan jawaban dengan benar ketika training sudah rampung. Ya. Jadi itu Mas ya, untuk mengukur learning. Ya, jadi Anda harus siapkan soal-soal yang berkaitan dengan teori atau materi yang diajarkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk 2 tes pertama ya, kita mengukur learning dan kita mengukur reaction peserta. Ya, nanti dalam video berikutnya kita akan belajar bagaimana mengukur aplikasi perilaku dan mengukur business result. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.